Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anies Baswedan nyentil soal ini ya. Proyek strategis nasional. Dia ngomongnya di depan peserta Rakornas. Pertama Partai Masyumi. Yang dipimpin kalau tidak salah oleh Abdullah Heha Mahua. Ya, atau Ahmad Yani yang dulu P3 itu. Jadi kata Anies itu proses penentuan proyek strategis nasional itu kalau nggak kita luruskan itu bisa bahaya, kira-kira begitu ya. Istilahnya itu bukan bahaya, pokoknya harus melibatkan partisipasi publik. Kalau enggak nanti ada titipan kiri kanan itu harus diluruskan. Nah rupanya titipan kiri kanan itu menimbulkan polemik. Kata Ganjar, kalau ngomong pakai data, kiri kanan siapa? Coba pakai data, jadi nggak ada tuduhan, nggak ada simpang siuran di masyarakat katanya. Itu dijawab sama Wakil Ketua Umum siapa itu? Jazuli Fawaid ya, pendiri dan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Itu yang dimaksud Anies itu bukannya dia nggak setuju proyek strategis nasional Anies Baswedan itu, tapi itu proses penentuan proyek ini itu masuk PSN ini enggak, itu apa dasarnya. Jadi prosesnya itu nggak transparan, nggak melibatkan partisipasi publik, dan itu cenderung titipan kepentingan si A, si B, si C, termasuk mungkin kepentingan Taipan ya. Jadi kalau kata Ganjar Pranowo, calon wakil presiden yang pernah jadi gubernur Jakarta Selatan, Jawa Tengah, dia bilang buka aja, dibuka dengan telanjang katanya. Dia pakai istilah dibuka dengan telanjang. Jadi bahaya juga ngomong gitu tuh ya. Datanya itu loh, supaya clear katanya. Tapi tentu kita sarankan Anies nggak usah menjawab ya, karena semua orang juga tahu banyak titipan. Kata Jazuli Fawaid, lihat aja rempang tuh katanya.
Tanya masyarakat aslinya proyek itu, apakah mereka diajak ngomong partisipasi masyarakat? Kan enggak. Jadi yang punya kepentingan siapa di Rempang itu? Karena ada jejak-jejak bisnisnya Luhut katanya gitu, ada jejak-jejak bisnis Erick Thohir di situ, termasuk bisnis para ini oligarki kan, termasuk Tommy Winata yang akan mengelola Rempang Eco City ya, lewat anak perusahaan Artagraha, yaitu MEG itu loh, Makmur Elok Sejahtera gitu ya kan, Makmur Elok Graha. Jadi Ganjar itu sebenarnya pura-pura nggak tahu. Lihat aja Wadas itu yang di Jawa Tengah yang dia kirim ke penduduk itu, aparat, sehingga rakyat diintimidasi, suruh jual tanahnya untuk pertambangan andesit atau apa. Diajak ngomong nggak dalam proyek strategis nasional di Jawa Tengah, di Wadas itu? Kan enggak, kalau diajak ngomong kan enggak mungkin berontak, melakukan perlawanan penduduk itu. Jadi Ganjar ini seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba misalnya enggak ada perdebatan publik saat ini soal IKN ya, soal IKN enggak ada perdebatan publik antara Prabowo dalam panggung kampanye dengan Jokowi tahun 2019. Begitu kepilih jadi presiden, terus tahu dia minta izin mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan. Loh, partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi nggak dilibatkan, tahu-tahu berarti ada titipan tuh, ada yang punya kepentingan besar dalam IKN tuh. Siapa? Ya jelas bukan hanya Jokowi. Dia hanya dipakai untuk mengusung titipan-titipan. Nggak mungkin juga ide murni dari Pak Jokowi. Mesti ada orang-orang yang membisiki, yang menitipi, pindahin ke sono. Nanti kan ada keuntungan-keuntungan, besaran-besaran ekonomis yang luar biasa kalau terjadi IKN itu ya kan. Jadi nggak mungkin ya satu keputusan proyek strategis nasional itu berada atau diambil dalam ruang yang hampa kepentingan. Mesti ada kepentingan-kepentingan yang yaitu ada penyelundup-penyelundup yang kita harus cegah kalau ada partisipasi publik. Itu kira-kira yang dimaui oleh Anies Baswedan. Makanya dia bukan menolak proyek strategis nasional. Tetapi apa? Lihat keterlibatan publik seluas mungkin untuk membahas itu. Lebih sejahtera nggak kalau proyek nasional itu diterapkan? Itu harus didengarkan suara rakyat. Kan Indonesia ini isinya bukan hanya pemerintah, ada rakyat gitu kan. Ada 273 rakyat, ada wakil-wakil rakyat, ada orang civil society, ada LSM, ada suara-suara yang lainnya perlu didengar ya. Emangnya PSN itu proyek nenek moyangmu kan enggak? Proyek strategis nasional kan menyangkut anggarannya dari siapa? Kan dari rakyat, dititipkan ke pemerintah. Yang anggaran sekitar 2.600 atau 3.000 triliun itu kan, emang uang dari siapa? Uangnya presiden kan bukan. Uangnya orang-orang kabinet, menteri-menteri kan bukan. Uangnya rakyat kan, pantas rakyat itu diajak ngomong, diajak berpartisipasi untuk menggelar atau untuk melaksanakan proyek strategis nasional. Seperti kereta cepat itu lihatin. Karena partisipasi publik itu nggak dilibatkan, ahli-ahli dianggap angin lalu. Proyek yang 5,5 miliar dolar lompat berdarah-darah itu proyek strategis nasional karena perencanaan yang buruk ya, menjadi 7,5 miliar dolar. Ada kelebihan 17 triliun ya. Dan dijamin sekarang oleh undang-undang. Jadi bohong kan dulu pemerintah katanya B2B nggak pakai jaminan dari pemerintah, tapi ternyata apa? Pakai uang rakyat juga kan, IKN yang mahal, bukan kereta cepat itu yang mahal itu, yang kata Faisal Basri itu kemungkinan utangnya itu sampai kiamat nggak kebayar. Tapi dibantah oleh Profesor Dr. Renal Kasali.
peran transportasi publik di mana-mana nggak untung. Dia ingat perjalanan Eropa itu setiap 3 menit kereta jalan, nggak ada isinya tapi nggak ada penumpangnya, tapi terus berjalan. Pemerintah rugi memang untuk menyediakan transportasi publik. Dia lupa transportasi publik di negara maju yang dia lihat pakai mata kepala itu yang hanya kunjungan 1-2 hari, kemudian dibandingkan dengan kereta cepat, beda. Kalau transportasi publik di Eropa itu dibiayai oleh siapa? Oleh negaranya sendiri, nggak pengen ngutang. Nah kalau kereta cepat Jakarta-Bandung, hey Profesor Renat Kasali, itu pakai uang utang. Dan menurut pengamat yang cukup independen, yang independen ya, itu kita sudah masuk pada debt trap, jebakan utang Cina, ya kan? Karena membangunnya lewat utang. Anggarannya sampai overrun, cost itu pembengkakan sampai 17 triliun. Sekarang biaya kereta cepat itu 108 triliun. Utang ke Cina. Utangnya kemana? Untuk membiayai itu. Ke Cina Development Bank. Ya kan? Meskipun kita punya saham 60%, tapi kita utangnya banyak juga. Yang bayar siapa? Ya rakyat, bukannya Pak Jokowi dan orang-orang yang sekarang sebentar lagi disedot oleh pusaran sejarah. Yang akan bertanggung jawab menyelesaikan proyek-proyek yang warisan mahal yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah presiden berikutnya. Itu masalahnya kita cerewet karena dia meninggalkan bukan legacy yang menguntungkan banyak orang, tapi meninggalkan legacy dalam tanda petik utang yang besar. Jadi itu kenapa sebabnya proyek strategis nasional itu harus diomongin gitu loh. Pak Ganjar, panjenengan tuh lulusan UGM dah. Kok kura-kura dalam perahu sih, pura-pura nggak tahu titipan siapa. Sampai lebih tahu kan, sampai lebih dekat dengan para oligarki itu di Semarang, di Jawa Tengah. Tanya Wadas itu titipan siapa, Rempang itu titipan siapa, ya. Kertajati itu titipan siapa, kan sama pemiliknya yang ikut dalam Kertajati, Bandara Kertajati yang sekarang mangkrak itu, yang disubsidi oleh APBD 5 miliar 1 bulan itu kan orangnya sama dengan yang di Rempang. Yang di Kertajati, yang ngusir petani-petani sawah itu, yang kita lihat di TV One itu ditembak-tembakin tuh, petani-petani yang nggak mau melepaskan tanahnya. Di Kertajati itu loh. Itu salah satu pemainnya siapa? Sama dengan pemain yang di Rempang itu, Mas Ganjar. Sopo? Yo golek dhewe. Cari sendiri. Pura-pura nggak tahu piye tuh. Aku aja tukang donat tahu, gitu. Mangkrak tuh berapa triliun. Nggak ada penumpangnya. Disubsidi 5 miliar uang APBN. Itu. Sekarang disubsidi berapa tuh kereta api cepat yang harganya 300.000. Siapa yang mau naik? Ya kalau dikasih gratis, ada 15.000 penumpang gratis, semua orang mau, coba suruh bayar. Nggak ada yang mau kecuali orang-orang yang kelompok elit tadi. Gitu? Masyarakat mah nggak pakai. Ke Bandung, kemana, ke Padalarang mah. Ya langsung aja ke Kampung Rambutan, naik Prima Jasa. Terminal lewat Cipularang atau ke sini dekat Parung sini Prima Jasa ke Padalarang. Saya kata Bu 50.000, nggak usah sampai 300.000 naik kereta cepat. Buat apa juga cepat-cepat ya. Orang Indonesia nggak terlalu menghargai waktu ini. Pak Ganjar, gitu ya jawaban saya. Salam hormat dari Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Sumber. Tertuah di semesta Fasmir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.